Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Edward Saputra di sini di LDK Ukhwah, podcast Suara Ukhwah. Kita berjumpa lagi. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir bintang tamu yang masya Allah luar biasa, yang masih tersembunyi di balik kamera. Iya. Ya baik teman-teman, kalau memang teman-teman penasaran nih, boleh nanti saya bakal berikan sedikit informasi mengenai bintang tamu ini. Yang pertama, beliau ini merupakan Ketua Umum LDK Ukhwah. Ada yang tahu? Nah, dan juga beliau ini pada saat ini sedang merintis lembaga Quran. Jadi siapa yang mau belajar Al-Quran maupun belajar agama Islam terutama bisa japri beliau. Baik, marilah kita sambut, inilah bintang tamu kita, Muhammad Ridi Ari Apriza. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum, ahi? Alhamdulillah. Anda sehat. Sebagaimana antum sehat, Anda sehat. Suaranya agak dikit besar ini ya, biar cek kedengaran. Cek. Kedengaran nggak? Operator kedengaran nggak operator? Masya Allah. Kedengaran. Kita ini sudah beberapa bulan tidak berjumpa. Berapa bulan ya? Iya, beliau ini terakhir ketemu kapan? Beliau ini merupakan saudara saya. Sewaktu di LDK berjumpa, sewaktu di kampus. Kalau seandainya saya ini tidak masuk Unbara dan tidak masuk LDK, belum tentu bertemu dengan beliau nih. Oh, sama. Masya Allah ini banget. Kalau seandainya dulu saya menuhin undangan untuk kuliah di UIN, kita nggak akan ketemu. Sayangnya saya nggak diundang waktu itu. Antum tidak ngajukan undangan. Harusnya. Biar diundang. Antum pada kesempatan kali ini tinggalnya masih di Batu Raja atau masih PP seperti biasanya? Dulu PP sampai semester 4, semester 3 atau semester 4 PP sekarang sudah sempat tinggal di pondok pesantren dan sekarang sudah tinggal di Batu Raja, di Bakung. Dengar kabar burung ya. Katanya antum nih ada progres yang menarik nih. Nah, progres apa? Masya Allah. Progres apa? Kemarin kan katanya berangkat gitu, tapi nggak bawa oleh-oleh nih. Katanya sedang melakukan perjalanan jauh nih. Memang benar-benar rindu gitu. Kalau rutinitas gimana nih Kalau rutinitas sekarang alhamdulillah kuliah, di samping kuliah juga kerja, sekarang ngajar, ngurusin LPQ. Apa kabarnya untuk kuliah antum? Kalau kuliah sekarang sudah semester akhir ya, sebagaimana antum semester akhir dan sekarang sedang menyusun skripsi. Kita doakan semoga kita berdua lancar menyusun skripsi dan teman-teman yang semester akhir juga lancar menyusun skripsi. Ya seperti itu, bab 4 dan bab 5 masih menanti untuk dikerjakan. Teman-teman juga yang sama kondisinya dengan kita ini, kita sama-sama berjuang nih. Iya, harus semangat sama-sama berjuang. Semester akhir itu memang ujiannya lebih berat. Iya benar. Daripada semester awal. Kalau awal kan masih santai, namanya kuliah di awal-awal. Tapi kalau di akhir itu banyak sekali pengalaman dari pribadi teman-teman yang pada awalnya itu semangat. Ini pas di akhir sudah bubar jalan gitu. Bisa jadi kalau di awal kan santai. Nah, di akhir ini biasanya karena kesibukan. Faktornya dua, kalau bukan karena kesibukan, karena malas. Cuma dua itu faktornya. Tapi kalau mahasiswa Universitas Batu Raja, kayaknya cuman berapa persen yang malas itu? Bisa dikatakan tidak ada. Karena yang semuanya 0,1-nya itu rasa malas sehari, sudah itu besoknya langsung semangat lagi. Langsung garap skripsi itu langsung top gitu kan. Takbir dulu kita. Allahu Akbar. Baik, selain dari kuliah tadi, nah rutinitas selanjutnya itu ada kegiatan apa saja selain dari organisasi kayak gitu kan?
Ya ngajar tadi kemudian ngurusin LPQ di Bakung. Jadi itu kesibukan sekarang, itu rutinitas sekarang itu. Kalau boleh tahu LPQ itu apa itu? LPQ itu lembaga pendidikan Quran atau lembaga pendidikan Al-Quran. Itu lembaga non formal. Kalau formalnya kita ketemunya SD, MI. Kalau LPQ itu lembaga non formal dia. Jadi semacam bimbingan belajar bahasa Inggris, matematika dan sebagainya. Sejenis itu ya, berarti belajar tentang Al-Quran. Nah, kalau untuk pembelajarannya itu sendiri, itu dari kalangan dewasa atau gimana? Kalau atau cukup remaja saja, atau ada yang lebih dari situ? Sebenarnya kalau untuk namanya belajar itu sepanjang hayat kan. Iya. Kalau masih kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Susah tapi ukiran itu akan tetap ada. Kita lihat artefak dari zaman dulu itu masih ada tuh, ukiran-ukiran kalau di atas batu. Tapi kalau belajar di waktu dewasa bagai mengukir di atas air. Kita ukir langsung hilang gitu. Jadi di LPQ itu bimbingan belajar baca Qur'annya itu untuk usia mulai dari 3 tahun sampai di atas 50 tahun. Jadi segala usia. Kalau klasifikasi sendiri sih ada yang 3 tahun, ada yang 5 sampai 10 tahun dan seterusnya. Boleh nih kalau ada teman-teman yang kali ini menyaksikan, kalau mau ikut belajar itu bagaimana caranya itu? Ya boleh banget, itu kan kita udah punya beberapa program. Kalau untuk lembaga sendiri kita punya di Bakung. Jadi kalau teman-teman tahu ini gedung Small England dulu yang dipakai bimbel bahasa Inggris, sekarang bukan cuma bahasa Inggris, di sana juga ada bimbingan belajar baca Quran. Oh, di sana. Jadi mulai dari anak-anak usia 3 tahun sampai dewasa, bahkan juga di sana ada yang kepala stasiun ngaji di situ, kemudian ada guru juga yang ngaji di situ. Jadi ya mahasiswa juga ada. Jadi banyak lah, intinya kita memfasilitasi orang-orang yang mau belajar mengaji itu. Dan program tambahannya tuh sekarang alhamdulillah kita udah kembangin di Unbara, ada di LDK, itu sudah kita kerja sama LDK. Kalau namanya sendiri itu, kalau LPQ-nya ada namanya sendiri atau gimana itu, Pak? Ada. Kalau LPQ itu yang di Bakung itu kita ada namanya Lembaga Pendidikan Quran Al-Muhajirun. Dah, satu lagi. Al-Muhajirun ini sudah ada di Palembang di UIN Raden Fatah. Jadi ada teman-teman yang kemarin belajar sama kita di Bakung, di Batu Raja, dan sekarang mereka kuliah di Palembang, dan di Palembang sekarang mereka sudah buka sendiri lembaganya. Jadi di UIN itu kalau teman-teman dari Palembang ada yang mau belajar juga bisa. Itu kalau boleh tahu nih ya, kalau boleh tahu teman-teman juga pasti kepo, untuk merintisnya itu dari kapan sampai terbentuknya sebesar ini sampai di Batu Raja ini, siapa yang tidak tahu gitu, LPQ Al-Muhajirun. Kalau boleh tahu sejak kapan? Kalau bicara merintis, kita bicara tentang cerita. Ini durasi kita berapa lama ini? Kalau kita ceritakan nanti habis ya. Oke, kalau merintis sedikit poin pentingnya, poin utama. Disingkat-singkat ya. Jadi pada awalnya itu saya bertiga tuh. Saya, Ustadz Rian Dinata kemudian sama Kak Adi Saputra yang dulu videonya viral tuh, video ngajinya viral. Itu. Jadi kita bertiga itu pernah mengajar di salah satu pondok pesantren di Batang. Nah, di pondok pesantren itu kita ketemu sama Ustadz, beliau namanya Ustadz Aliansyah. Beliau itu adalah koordinator Qiraati Bogor. Jadi Qiraati itu metode belajar baca Quran. Jadi di Indonesia itu ada 2 metode yang bersejarah ya. Metode yang pertama itu Baghdadi, yang kalau teman-teman pernah dengar belajarnya alif fathah di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U, itu Baghdadi. Nah, ada lagi metode Qiraati. Metode Qiraati itu yang dia langsung A, I, U atau A, Baba, langsung tanpa ada penjelasan, tanpa ada penguraian. Nah, kita belajar sama Ustadz Aliansyah, belajar
membaca Al-Quran dengan metode qiraati dan sekaligus belajar bagaimana cara mengajarkan Al-Quran. Nah, dari singkat cerita, kita sudah tidak lagi di pondok pesantren, kemudian kita merintis lembaga pendidikan Quran Lentera Iman. Nah, waktu itu personilnya sedikit ya, cuma 5 orang. Jadi saya, Kak Adi, Ustadz Rian, kemudian anak dari Ustadz Aliansyah, ada Mbak Aisyah, ada Ifah juga adiknya, merintis lembaga pendidikan Quran Lentera Iman. Kemudian singkat cerita lagi, Lentera Iman pindah, jadi ada apa ya? Selesai kontrak kerja begitu, kerjasama dengan pemilik gedung Small England tadi. Lentera Iman pindah dan kemudian Lentera Iman dibina sendiri oleh Ustadz Rian. Nah, murid-murid yang tadinya kami ajarin itu ada sekitar 9 orang murid seusia kita. Ada yang lebih tua. Itu sudah siap untuk ditashih. Jadi di qiraati itu ada namanya tes akhir. Tes akhir itu ada tashih, di mana orang-orang yang sudah kita ajarin tadi itu diuji bacaannya benar atau salah. Kemudian dites hafalan tajwidnya, ilmu-ilmu tajwid hafal atau enggak. Kemudian dites hafalan gharibnya, ilmu-ilmu gharibnya hafal atau enggak. Terus dites ngoreksi. Jadi nanti pengujinya itu membacakan bacaan yang salah. Itu nanti yang dites itu tahu tidak bacaan itu salah. Kalau tidak tahu ya maka dia belum layak untuk mengajar. Bagaimana dia mau mengoreksi bacaan-bacaan yang salah nantinya. Nah, kemudian dari 9 orang ini tadi, setelah ditashih, alhamdulillah Allah izinkan untuk lulus semua mereka. Kemudian mengikuti metodologi. Metodologi itu adalah bagaimana cara mengajarkan qiraati. Nah, sehingga kemudian setelah kita 2 minggu waktu itu ya, ada yang sebulan, ada yang 2 minggu di Bogor. Tesnya di Bogor, tesnya di Jakarta tapi metodologinya di Bogor. Setelah dari situ kita pulang ke Batu Raja dan kemudian merintis LPQ tadi, Al-Muhajirun. Nah, nama Al-Muhajirun sendiri itu didapat dari anak dari pencipta metode qiraati. Jadi pencipta metode qiraati itu namanya Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi, punya anak namanya Pak Abu Bakar. Kemudian sebelum pulang ke Batu Raja setelah tasih itu, kita sempat sowan ke rumahnya Pak Abu Bakar, kemudian minta restunya, minta izinnya, dan minta nama TPQ untuk tempat kita nanti ngajar sama-sama di Batu Raja. Beliau kasih nama Al-Muhajirun. Jadi begitu ceritanya tuh. Begitu teman-teman. Nah, di sini Kak, ini kalau bisa dibilang pengalaman pribadi saya juga. Kalau ada yang sama pengalamannya juga, ya mungkin kita seusia mungkin ya. Di zamanan saya ketika waktu kecil itu kan ngajinya masih dengan ustadz-ustadz yang di desa tuh. Nah, di desa. Nah, di sana sistem ngajinya itu masih tegas itu Kak, tegas. Jadi kalau memang saya atau teman-teman saya itu telat atau nggak bisa baca, itu ada yang pohon wi itu, pohon wi, batang wi itu kami dibabit, kami dipukul kalau yang bacaannya salah atau kami telat datang atau pas belajar praktek sholat itu kami main-main, kami dipukul. Saya juga ngalamin itu. Sama ya. Seru ya. Seru itu. Kalau di LPQ ini sistem belajarnya itu gimana Kak? Misalnya ada anak-anak nih yang ya kita tahu namanya anak-anak kan, ada yang nurut, ada yang pendiam, ada yang bisa dibilang nakal gitu, yang kalau dibilangin itu susah. Nah, itu gimana kalau sistem pembelajarannya? Oke. Sebenarnya setiap guru itu punya metode pembelajaran masing-masing ya. Ada yang bisa dikatakan sedikit pakai kekerasan begitu. Ada yang tidak sama sekali. Nah, selama kami belajar qiraati itu kami selalu diwanti-wanti untuk tidak menggunakan kekerasan sama sekali. Jadi atau untuk tidak melakukan sesuatu yang tegas tapi menyakiti begitu. Intinya begitu. Jadi di qiraati itu kita ngajarin anak-anak nih, misal ngajarin anak-anak ngaji, kemudian ada di satu pelajaran dia sulit untuk memahaminya, maka kita sudahkan. Jadi ketika kita ngajarin anak-anak ngaji, dia nggak bisa, kita kasih tahu begini masih nggak bisa, ya udah
Ya udah silahkan duduk lagi gitu. Jadi jangan paksa dia bisa pada saat itu. Ya. Jangan sampai kita pakai cara-cara yang dia tidak suka sehingga dia membenci ngaji, akhirnya dia nggak mau ngaji lagi tuh. Dan kita juga tidak menyalahkan nggak ya, tidak menyalahkan yang sistem pembelajaran yang misalnya kasar atau tidak. Karena di situ juga memang banyak manfaatnya juga kayak gitu. Nah, selain dari yang memang kita itu dipaksa untuk memang belajar sangat, kalau tidak dipaksa ya kapan lagi gitu. Kalaupun anak-anaknya itu masih bandel kalau dibilangin. Nah Kak, ini kalau boleh tahu LPQ itu belajarnya itu dari pagi sampai sore atau ada jam khusus kayak gitu? Biasanya kalau pagi itu dia untuk anak-anak yang masih masih kecil-kecil gitu, untuk anak-anak. Jadi kalau siang itu untuk anak yang pulang sekolah biasanya. Ada juga siang, ada sore. Nah kalau untuk kelas dewasa itu biasanya kita weekend atau di hari-hari yang memang mereka bisa gitu. Jadi kelas dewasa itu lebih fleksibel, belajarnya lebih fleksibel gitu. Jadi enggak langsung full dari pagi sampai malam, enggak dibagi-bagi waktunya. Jadi bentuknya itu bentuk kayak bimbel gak ya? Iya, bisa dibilang begitu. Ada kepikiran nggak kalau seandainya bimbel ini bakal dijadiin ponpes kayak gitu? Kalau kepikiran itu kepikiran. Cuma kan kita masih gini ya, qiraati itu kekurangannya ada 3. Jadi jarang nih kalau orang ngasih tau produk itu ngasih tau kekurangannya itu jarang. Qiraat itu kekurangannya ada 3. Ini sering disampaikan ya sama guru saya. Qiraati itu kekurangannya 3. Yang pertama, qiraati itu kurang guru. Yang kedua, selalu kekurangan tempat, nggak cukup tempatnya, makanya sering dibatasin kuota pendaftaran. Yang ketiga, kebanyakan murid. Jadi banyak minatnya untuk belajar qiraati. Jadi kita kalau rencana bikin pondok pesantren atau bikin sekolah yang buat jangka panjang ke depan, kita sedang mempersiapkan guru dulu. Kenapa guru? Karena guru itu ya menjadi bagian yang paling penting dalam kehidupan manusia. Waktu Jepang dulu porak-poranda, kaisarnya kan ngumpulin guru dulu, ngumpulin untuk membangun lagi cara berpikir dan mental masyarakatnya pada waktu itu. Baik, kalau selain dari guru, kalau untuk fasilitasnya itu butuh juga pasti Kak ya? Pasti. Nah ini kalau ada ustadz atau ada orang-orang yang memang berbesar hati atau ingin membagikan itu sebagian dari hartanya, itu boleh nggak? Ya boleh, tapi sebenarnya kalau kita sendiri tuh kita misal nanti di nonton podcast kita ini ada yang nonton dan dia ingin memfasilitasi kalau dibikinkan pondok pesantren untuk al-muhajirun, nanti guru-gurunya bisa direkrut, itu siap atau tidak? Iya, insya Allah kita tampung, karena alhamdulillah kemarin itu dapat kabar katanya ada ibu-ibu ya, nenek-nenek gitu yang dia pengen mewakafkan hartanya tapi untuk pembangunan. Jadi kita udah punya kurang lebih punya dana sekitar bukan kita yang punya ya, maksudnya ada yang mau mewakafkan, ada yang mau mewakafkan sekitar 100 juta begitu. Cuma kita belum punya lahan. Untuk itu. Tapi wakafnya itu niatnya untuk pembangunan. Jadi kita kalau belum punya lahan, belum bisa membangun, artinya begitu. Nah, kita sendiri itu kita nggak mau open donasi. Sebetulnya kita nggak mau open donasi. Kenapa? Karena ngukur kemampuan, karena ngelihat SDM, kemudian selama kita masih baru bisa segitu ya, kita segitu dulu, nggak mau kita ambil tanggung jawabnya kemudian kita nggak bisa bertanggung jawab nantinya ke depan, itu kan lebih bahaya lagi tuh. Lebih bahaya lagi itu. Jadi kita ngukur kemampuan dulu.
Alhamdulillah, jadi kalau memang ada yang mau donasi itu biasanya langsung datang, mereka ke LPK-nya langsung datang. Kita jelasin dulu sementara waktu kami masih kekurangan di aspek ini begitu. Jadi yang tadinya niat untuk donasi ke sini ya akhirnya diarahkan ke yang lebih dibutuhkan dulu. Antara kuliah dan antara juga ngajar itu bagaimana untuk membagi waktu? Kan biasanya itu kan kalau kuliah itu kan tugas-tugas itu banyak, terus skripsi juga kayak gitu. Ataukah itu tuh pernah gak kepikiran ini pusing aku, ini ngajar mana kuliah, bagaimana cara mengatasinya itu? Soalnya kan pastinya teman-teman yang nonton ini pernah juga mengalami, benar. juga ngalamin yang namanya ngajar, entah itu ngajar Al-Quran atau ngajar di sekolah kayak gitu, dan juga barengan dengan kuliah. Iya benar. Siapa tahu ini Complicated jadinya ya. Jadi pembelajaran untuk yang bakal ngajar dan bakal belajar di kampus. Sebenarnya itu tergantung diri masing-masing ya. Kalau kita boleh mengulas kembali, dulu saya itu dulu Ana tuh kerja sambil kuliah. Jadi semester 3 itu sebelumnya kan Ana pernah kerja, kemudian resign baru kuliah. Nah, terus setelah menjalani kuliah, ngerasa itu kan kita kan selama sibuk kerja itu lebih sibuk daripada kuliah tuh. Waktu awal-awal semester ya. Jadi merasa kayak kuliah itu masih kurang waktunya, masih ada waktu yang tidak dipakai begitu. Akhirnya ada salah satu minimarket yang buka open recruitment gitu. Saya daftar. Alhamdulillah keterima waktu itu. Jadi kita kan kuliahnya 4 hari ya, Senin sampai Kamis, kemudian libur Senin sampai Kamis dan seterusnya. Saya kerja itu jadi saya dari pagi sampai siang sore itu kuliah. Nanti pulang kuliah saya tuh udah bawa seragam kerja tuh. Pulang kuliah saya langsung berangkat ke tempat kerja, langsung ganti baju, mandi di sana, langsung ganti shift siang sampai malam. Nanti malam pulang jam 10 malam baru pulang ke rumah. Paginya berangkat lagi kuliah, pulang kuliah kerja lagi. Nah kemudian di weekend, di hari Jumat Sabtu itu saya ngajar di pondok pesantren yang tadi, yang saya ceritain tadi, ngajar. Jadi Jumatnya berangkat tuh ke pondok pesantren, nginep, Sabtu pulang. Hari Ahadnya ada kajian mingguan. Saya juga waktu itu merintis komunitas namanya Al-Mahirah. Jadi kajian untuk anak-anak muda dari Rohis satu kecamatan Martapura itu. Jadi begitu kegiatannya, pagi kuliah selama 4 hari, siangnya pulang kuliah langsung kerja sampai malam. Di hari Jumat Sabtu ke pondok pesantren, kemudian di Ahadnya itu kajian mingguan gitu terus. Antum nih pekerja keras sekali ya. Ya karena kita sadari kita tuh kan Rasulullah itu tidak punya pekerjaan tetap, tapi beliau tetap bekerja. Itu poin pentingnya di situ. Nah, beliau tidak punya pekerjaan tetap tapi tetap bekerja. Jadi beliau tuh sangat pekerja keras. Nah, kemudian nih balik lagi nih. Setelah rutinitas itu saya jalani kurang lebih setahun, ya kan tadi capek akhirnya. Ngerasa kayak waduh ini kalau terus-terusan ini kalau istilah ogannya rengke. Rengke tuh kalau kita jalin terus-terus. Akhirnya saya putuskan untuk memilih salah satu pekerjaan tadi. Milih ngajar atau milih tetap bekerja di minimarket tersebut. Akhirnya setelah saya pikir-pikir lagi, saya resign dari minimarket, saya fokus ngajar di pondok pesantren. Setelah fokus ngajar di pondok pesantren saya resign juga, baru merintis tadi LPK. Dan akhirnya sampai sekarang ngajar dan kuliah. Itu kesibukannya sekarang nih. Kalau dibilang aduh capek nggak ya, terus skripsian juga ini ya, itu tergantung kita masing-masing ya, namanya ditambah lagi organisasi. Antum juga kan gitu kan. Di rumah bantuin orang tua, kemudian kuliah, skripsian, ditambah lagi mungkin skripsiannya panjang ceritanya ini. Dibalik semuanya ini. Janganlah skripsi pun. Misalnya gitu kan. Ya kalau mau kita pikirkan capek manusiawi. Tapi kan di Quran surat Al-Asr itu kalau kita cuma menjadi manusia kita rugi kalau kita cuma menjadi manusia. Jadi ya kita kembalikan ke Allah, bahwa setiap kesulitan ada kemudahan. Allah nggak tidur. Allah ngelihat kita perjuangannya itu untuk apa itu Allah tahu. Visi kita untuk apa itu Allah tahu. Jadi
tinggal dinikmatin aja. Kalau emang nanti udah waktunya kita selesai, artinya kita sudah waktunya kembali gitu. Masya Allah. Boleh diminum dulu, mungkin panjang lebar itu. Jadi haus nanti kan, silakan dinikmatin dulu. Selain dari itu, ada nggak misal ini apa pesan-pesan nih untuk anak-anak muda, terutama di Universitas Batu Raja ini ya? Apa itu pesan misalnya untuk kalangan tersendiri nih LDK Ukhuwah itu yang khusus dan utamanya juga ke kampus kita tercinta ini. Ini saya suka kata-kata saya pernah dengar di mana pikiran kita itu membawa kepada takdir kita. Kadang kita mikir kita sudah ditakdirkan untuk menjadi A, untuk menjadi B, untuk menjadi C. Kita berpikir seperti itu, sehingga kita ngerasa kayak nggak perlu lagi nih ngusahain apa-apa, toh juga kalau emang ditakdirkan untuk itu ya kita bakal begitu. Kita ngerasa, tapi satu hal yang perlu kita ketahui adalah pikiran kita itu membawa kita kepada takdir kita. Contoh, ini kaidahnya begini. Perhatikan apa yang Anda pikirkan, maka itu karena itu akan menjadi apa yang Anda bicarakan. Perhatikan apa yang Anda ucapkan, karena itu akan menjadi apa yang Anda lakukan. Perhatikan apa yang Anda lakukan, karena itu akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan Anda, karena itu akan menjadi karakter. Perhatikan karakter, karena itu yang akan menuntun Anda kepada takdir Anda. Contohnya gini, orang yang berpikir tentang Al-Quran, maka yang dibicarakannya akan Al-Quran. Kemudian lisannya akan mengulang-ulang Al-Quran. Kemudian kalau lisannya sudah mengulang-ulang Al-Quran, maka amalannya pun, perilakunya pun akan mencerminkan Al-Quran. Dari perilaku yang mencerminkan Al-Quran itu, maka Al-Quran akan menjadi kebiasaannya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu Al-Quran jadi kebiasaannya. Ketika kebiasaan itu sudah Al-Quran, sudah Qurani begitu, maka karakternya pun akan Qurani. Maka bukan tidak mungkin takdirnya akan menjadi seorang hafiz Quran. Masya Allah. Baik, ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran dari podcast kita kali ini. Yang terutama untuk anak-anak muda, remaja, itu kalau kita itu belajar ngaji, kita itu belajar Al-Quran, itu tidak membuat diri kita itu menjadi ketinggalan zaman. Tidak dibilang tidak gaul, tidak update kayak gitu. Jangan berpikiran seperti itu. Karena dengan kita belajar ngaji, dengan kita belajar Al-Quran, itu juga kita bisa gaul dengan caranya, gaul dengan Islam, gaul dengan Al-Quran. Benar. Mungkin itu saja dari podcast kita pada hari ini. Boleh disampaikan closing statement atau beberapa kata gitu untuk baik dari LDK Ukhuwah ataupun Universitas Batu Raja ataupun dari umumnya juga boleh. Apa ya, kalau untuk closing statement, mungkin teman-teman yang nonton juga kaya akan pengalaman dan pembelajaran ya. Tapi Anda coba menyampaikan beberapa pelajaran yang Anda dapat, pengalaman yang Anda dapat, bahwa kita tidak bisa untuk terus-terusan seperti ini gitu. Jadi kita tidak bisa akrab dengan diri kita yang malas, kemudian akrab dengan diri kita yang penuh dengan keluhan, akrab dengan diri kita yang isinya itu bijak tapi tidak begitu. Jadi kita harus mengubah diri kita, keluar dari zona nyaman kita. Kemudian jangan pernah, karena kita masih muda ya, masih perlu banyak masukan dan arahan, jangan pernah menolak nasihat-nasihat kebaikan begitu. Jadi mungkin teman-teman sekarang sedang suka-sukanya atau nyaman-nyamannya melakukan apa yang lagi teman-teman lakukan gitu, suka gitu, atau hobi, atau sekedar menghilangkan kejenuhan gitu. Tapi sebenarnya itu justru melalaikan. Jadi ketika ada nasihat kebaikan untuk teman-teman, jangan langsung ditolak. Karena apa? Karena sebenarnya agama itu bisa mengarahkan kita bagaimana cara kita untuk menyalurkan hobi-hobi kita itu. Kalau
kita mungkin suka melakukan A, suka melakukan B, kemudian tapi agama melarang melakukan A dan melakukan B. Sebenarnya boleh jadi itu bukan karena agama melarang. Jadi justru itu karena kita belum sepenuhnya belajar, belum utuh dalam belajar. Misal kita belajar sesuatu, tapi kita belajar itu baru sampai bahwa itu dilarang gitu. Belum sampai bahwa bagaimana cara melakukannya yang benar dalam perspektif agama, misalkan begitu. Jadi seharusnya kita jangan sampai meninggalkan nasihat kebaikan itu, tapi coba cari tahu lagi lebih dalam tentang ilmunya begitu. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi terarah. Jadi kan kita tuh kita masih tetap bisa gaul dengan agama kan, masih bisa tetap benar. Apa ya? Tidak ketinggalan zaman dengan belajar mengaji dan agama. Kalau saya pernah dengar kata teman saya itu, milikilah jiwa yang humoris gitu, milikilah perilaku yang humoris tapi tetap akhlak yang agamis gitu kan. Jadi tetap sejalan gitu. Kemudian jangan sampai kita menyempitkan perspektif kita bahwa ketika sudah belajar agama ini dilarang, itu dilarang. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena agama itu lebih tahu bagaimana cara mengatur hidup daripada kita sendiri gitu. Supaya apa? Supaya hidup kita jadi lebih terarah. Terakhir nih, hikmah. Mungkin kita pernah berpikir ketika kita sedekah gitu, sedekah 10.000 atau sedekah 2.000 gitu, kita berpikir bahwa nanti Allah akan balas dengan 1 juta, Allah akan balas dengan 10 juta gitu kan. Sehingga ketika Allah tidak balas dengan nominal yang kita pikirkan tadi, kita berpikir bahwa Allah pelit gitu. Sebenarnya tidak. Sebenarnya konsep dari rezeki itu tidak sesempit apa yang kita pikirkan. Jadi konsep rezeki itu sebenarnya luas. Ketika kita sedekah, kemudian kita berharap bahwa apa yang kita sedekahkan itu akan dibalas sesuai dengan yang kita pikirkan. Sebenarnya tidak begitu. Allah balas dengan apa yang kita butuhkan. Kita sedekah 2.000, Allah tidak balas dengan 10 juta, tapi Allah balas dengan orang tua yang sehat. Allah balas dengan lingkungan yang baik. Allah balas dengan rezeki kesehatan untuk diri kita sendiri. Allah balas dengan kemudahan kita dalam menjalankan perkuliahan. Allah balas kita dengan dipertemukan dengan teman-teman yang baik. Allah balas dengan menjaga kita agar tetap berada di lingkungan yang baik. Jangan sampai menjadi diri kita yang apa adanya, tapi malah menyusahkan untuk orang lain. Coba dibenahi lagi begitu. Jadi supaya ketika kita menjalani hidup kita lebih terarah. Mungkin itu ya pengalaman yang saya dapatkan ketika saya belajar lebih banyak lagi, lebih banyak tahu, lebih merasa bodoh, lebih banyak pertanyaan dalam diri. Jadi lebih sulit untuk menghakimi orang lain ketika kita lebih banyak belajar. Jadi gitu. Oke. Tersentuh juga kata-katanya. Baik, sebelum kita akhiri perbincangan ini, kita ingin mengucapkan untuk kedatangan Ramadan. Wah, boleh. Oh iya, sebentar lagi kita Ramadan ini. Kalau nggak salah tanggal 1 atau tanggal 2 gitu ya. Kalau sesuai dengan misalnya hari pada kesempatan hari ini, kalender, ini juga ketika ini diposting dan Ramadan, kemungkinan juga di hari Ramadan. Jadi pas di hari kita Ramadan. mengucapin untuk teman-teman yang telah menonton podcast ini. Oke, benar. Boleh, yuk. Iya, bapaknya langsung dari LDK Ukhwa, habis itu lanjut, oke. Baik. LDK Ukhwa mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Mungkin itu saja. Saya selaku host podcast undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.